Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Islami. Di sini saya akan menjelaskan Riyadatun Nafs. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Riyadatun Nafs. Nah, Riyadatun Nafs ini adalah upaya atau latihan sekuat tenaga untuk menolak atau mematikan rangsangan hawa nafsu syaitan dengan cara-cara tertentu, yaitu bila ingin mendapatkan dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penglihatan mata tertutup atau mata batin, maka kita harus mengurangi aktivitas kita dan memulai untuk berkonsentrasi guna untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit, yaitu dengan cara yang pertama, secara bertahap mengurangi makanan. Nah, karena kita sujud, nafsu syaitan bersumber dari makanan. Apabila kita sudah mengurangi makanan, maka kekuatan atau kekuasaan dari makanan itu pun akan mengecil. Nah, tahap ini adalah disebut sebagai penyucian dan pembersihan hati atau disebut dengan tahalli oleh kalangan sufi. Yang kedua yaitu meninggalkan ikhtiar dan menyerahkan kepada seorang syekh atau guru spiritual. Nah, jadi seorang murid pada dasarnya seperti bayi atau orang bodoh. Jadi mereka membutuhkan seorang wali atau mursyid atas tanggung jawab diri mereka. Nah, pada tahap ini kaum sufi menyebutnya dengan proses pengisian hati yang telah bersih atau tahalli. Dan yang ketiga yaitu melalui tarekat atau cara tertentu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga langkah yang telah saya jelaskan tadi merupakan masih sebagai latihan pembersihan hati atau riyadah, dan sasarannya yaitu dengan menanamkan nilai kebaikan semata atau disebut dengan tajalli. Yahya ibnu Ad-Razi radhiyallahu anhu berkata, perangilah nafsu Anda dengan ketaatan dan riyadah atau latihan rohani. Riyadah itu adalah mengurangi tidur, sedikit bicara, menanggung gangguan dari orang lain, dan juga sedikit makan. Nah, dengan mengurangi tidur, maka kita akan menghasilkan kejernihan keinginan. Dengan sedikit bicara, kita bisa menghasilkan keselamatan dari segala penyakit. Dengan menerima derita dari gangguan orang lain, kita bisa mencapai segala tujuan kita. Dan juga dengan sedikit makan, kita akan menghasilkan kematian syahwat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu makna dari Riyadatun Nafs. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Riyadatun Nafs adalah upaya atau latihan sekuat tenaga untuk menolak atau mematikan rangsangan hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa? Yaitu nafsu amarah bi'asu atau nafsu yang mengajak pada kejahatan. Nah, jadi tabiat nafsu amarah bi'asu tadi yaitu merasa aman dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan kejahatan dan meninggalkan perbuatan baik, dan juga malas. Oleh sebab itu, makna dari Riyadatun Nafs adalah memerangi nafsu amarah bi'asu atau menolak atau juga mematikan nafsu amarah bi'asu tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan taubat dan hakikatnya. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat beberapa tingkatan atau makom. Nah, setiap tingkatan yang akan dicapai harus melalui taubat terlebih dahulu. Bagaimana? Taubat yang benar adalah langkah yang pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kebersihan batin atau rohani tercemar dan
diperbarui dengan taubat, yaitu menyadari dosa yang telah dilakukan dengan penuh penyesalan dengan mengeluarkan air mata, serta berazam dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, serta memohon ampunan kepada Allah agar terhindar dari dosa. Penyesalan adalah salah satu syarat taubatan nasuha. Nah, hati terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala yang mengganggu. Pengganggu hati yang pertama adalah tuntutan dari dalam diri terhadap kebendaan dan keinginan hawa nafsu. Apabila hati telah bersih, maka manusia akan mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia merasa takut kepada Allah, disitulah terlihat ketakwaannya dari gerak-geriknya. Selanjutnya yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan sabar dan hakikatnya. Yang pertama, pengertian sabar. Sabar merupakan media yang paling ampuh dalam memberikan terapi pada penyakit jiwa. Orang mukmin yang bersabar tidak akan merasa sakit apabila menjumpai rasa sakit, tidak lemah, dan juga tidak jatuh akan penderitaan yang diterima seperti musibah dan bencana-bencana. Karena Allah telah memerintahkannya untuk bersabar dan juga memberitahunya bahwa dunia ini hanyalah tempat diberikan ujian dan cobaan. Serta Allah akan melihat siapa yang bersabar di antara kita. Nah, yang kedua yaitu hakikat sabar. Nah, kesabaran itu ada 3, yaitu kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar atas musibah yang didapatkan dan juga sabar atas guncangan jiwa. Barang siapa yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan 300 derajat di surga. Sementara tinggi masing-masing derajat itu adalah setinggi langit dan bumi. Selanjutnya, barang siapa yang bersabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan 600 derajat di surga, di mana masing-masing derajat adalah antara setinggi langit ke-7 dan lapisan bumi ke-7. Dan yang terakhir, barang siapa yang bersabar atas musibah, maka pada hari kiamat Allah akan memberikan 700 derajat. Dan tinggi masing-masing derajat itu adalah setinggi antara Arasi dan bintang Kartika. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan zikir dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap muslim untuk bertasbih, bertakbir, dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat. Juga diperintahkan untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahmid, istighfar, dan doa. Semua itu adalah zikir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian zikir, keuntungan zikir, dan juga syarat dalam berzikir. Yang pertama, pembagian zikir. Zikrullah hanya diucapkan oleh mulut, hanya untuk memanifestasikan dari hati agar tidak terlupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, zikir senyap atau zikir hati adalah pergerakan emosi atau perasaan. Zikir hati muncul dari rasa, yaitu tentang penzahiran keagungan dan keindahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ruh lahir melalui sinar nurullah atau cahaya Allah yang dipancarkan oleh keagungan dan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, zikir perintah rahasia
yang lahir melalui zauq, yang dirasakan dan hasil melihat rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir peringkat yang terakhir adalah zikir kafi al-akhfa, yaitu yang paling dalam dan paling tersembunyi. Ini membawa kita ke peringkat perasaan fana atau lenyap diri dan perasaan berpadu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keuntungan zikir. Orang yang selalu mengingat Allah, maka akan selalu diingat pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan lebih sering mengingatnya. Dan yang ketiga, yaitu syarat untuk berzikir. Nah, salah satu syarat untuk berzikir adalah membersihkan badan, yaitu dengan berwudu atau mandi, dan berkonsentrasi untuk selalu mengingat Allah, bukan mengingat yang lainnya.